يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ikhwan fillah. Semoga di dalam perjuangan Ramadan ini antum semua diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah sehingga akan memperoleh kesempatan beribadah di bulan yang mulia ini dengan semaksimal mungkin yang antum mampu. Di malam-malam Ramadan ini senantiasa saya ingin mengingatkan kita semua tentang perlu terusnya kita membentengi akidah kaum muslimin dan generasi kaum muslimin dari misi-misi pemurtadan yang terus dilakukan oleh para misionaris. Karena misi-misi sedemikian terus saja mereka lakukan dan terus memakan korban, terutama korbannya adalah kaum muslimin. Saya sangat takut di akhirat kelak ketika kita dimintai pertanggungjawaban tentang hal ini, kita tidak pernah melakukan hal apapun dalam hidup kita untuk membentengi saudara-saudara kita kaum muslimin dari misi-misi pemurtadan seperti ini. Padahal sudah jelas perintahnya, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Termasuk di sini kita berkewajiban menjaga agar kita dan saudara-saudara kita tidak murtad. Karena kalau ada yang sampai murtad, mereka pasti akan diceburkan kelak ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu Allah juga mewarning kita dan warning itu masih berlaku sampai hari ini. Apa warning Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak akan ridha Yahudi dan Nasrani kepada kita sampai kita mengikuti milah mereka atau jalan hidup mereka. Ini terbukti dengan tingkah pola mereka yang terus memusuhi Islam dan kaum muslimin. Di Gaza, kaum muslimin terus dibantai oleh bangsa Yahudi. Dan hampir di seluruh dunia orang-orang membenci Islam. Islamofobia sedemikian gilanya. Kalau kita telisik, mayoritas yang menzalimi Islam dan kaum muslimin adalah umat Yahudi dan Kristiani. Baik ikhwan, untuk memperjelas bahwa kristenisasi masih terus dilakukan di seluruh dunia, mari kita simak sebuah video kohonditan berikut ini. Cuman ngapain saya bahas-bahas begini tuh ngapain gitu? Urusannya apa sih saya sama agama mereka? Urusannya adalah di dalam tradisi kekristenan itu masih ada yang namanya misi kristenisasi. Misi kristenisasi itu bahkan di konsili ke-22 kalau nggak salah ya, di tahun 1965 di Vatikan itu juga ditetapkan kristenisasi ke seluruh dunia. Seluruh dunia loh, bukan Eropa doang loh. Nah, apalagi Indonesia, negara muslim terbesar di dunia. Ini kan menjadi target empuk. Misionaris pasti matanya hijau semua gitu melihat negara muslim terbesar di dunia. Dengan pendanaan yang besar juga. Nah, itu dengan pendanaan, dengan sumber daya manusia yang lainnya. Sudah jelas lah itu ya. Nah ini, jadi bukan isapan jempol apa yang saya sampaikan sahabat. Mereka terus melakukan misi-misi kristenisasi mereka, bukan secara terselubung, bahkan secara terang-terangan. Formal diputuskan dalam sebuah konsili bahkan. Makanya ikhwan, jangan pernah lengah dan lalai kita dalam isu ini. Sebenarnya boleh kita katakan juga umat Kristen yang hari ini ada di Indonesia ini, sudah puluhan juta orang itu juga hasil dari kristenisasi yang dilakukan dari semenjak zaman penjajahan dahulu. Padahal sebelumnya mereka itu kebanyakan adalah orang-orang Islam. Jadi apa yang kita lakukan di sini, kita mengkaji ini bukan dalam rangka kita mau mendiskreditkan saudara kita yang lain. Enggak. Kita hanya memberitahukan ini ada buku begini, pandangan begini, ini ada Bible begini, bicara begini. Belum lagi nanti ada Bible begini, yang bahwa di sini ada ayat-ayat yang bukan tidak asli loh Pak bilangnya. Bilangnya pasti tidak asli. Tidak asli sama pasti tidak asli beda nggak? Beda dong. Karena udah ada kepastian. Udah ada kepastian. Menurut Bible ini pasti tidak asli. Bukan tidak asli doang, pasti tidak asli, ada pastinya gitu.
Dalam hal ini saya sepakat sekali dengan Kohdonditan. Walaupun kita melakukan pengkajian tentang kekristenan, kita juga bukan dalam rangka membenci sebenarnya, tapi kita ingin membuktikan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sehingga saudara-saudara kita kaum muslimin tidak mengikuti jalan-jalan yang tidak benar, sehingga menjadi murtad atau keluar dari ajaran agama Islam yang sudah sangat-sangat benar. Dan ini Bible tadi Kodondi nunjukin ke Master, ini Bible yang dipergunakan oleh uskup-uskup dari Katolik. Nah, calon-calon Iya, pastor lah. Calon pastor dan uskup. Ya Bible seperti ini tidak sampai ke jemaat. Iya. Jadi maksud saya, Nah, kalau mereka udah memang tahu ya kok ya? Followers Kodondi udah dikasih lihat ya? rata-rata sudah Udah, tahu. alhamdulillah. Karena banyak orang-orang dari Nasrani yang membaca ini, setelah mereka baca pasti tidak asli, giliran saya tanya, pasti tidak asli itu apa sih katanya? Palsu. Nah, kamu yang ngomong bukan saya. Iya. Biasanya rata-rata yang sudah ngomong begitu, alhamdulillah bersahadat. Alhamdulillah ya Allah. Yang belum bersahadat biasanya hanya karena takut sama orang tuanya. Iya. Gitu. Salah satunya ini informasi yang sangat penting ya ikhwan, mengenai Bible-nya umat Kristen. Ada banyak versinya dan kemungkinan yang beredar di kalangan umum adalah Bible yang tidak memuat keseluruhan informasi tentang ayat-ayat di dalamnya. Sementara ada Bible yang dipegang oleh kalangan-kalangan tertentu di pihak Kristen yang memuat informasi lebih lengkap tentang ayat-ayat yang ada di dalam Bible itu sendiri. Contohnya tadi sudah disebutkan oleh Kohdonditan. Bahkan ada informasi tentang banyak ayat-ayat yang tidak asli yang terdapat di dalam Bible itu sendiri. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar narasinya Kohdonditan. Dan sahabat, kalau sahabat mau tahu, yang betul-betul mengikuti ajaran Yesus Kristus adalah kami berdua ini nih, ya, dan seluruh kaum muslimin sedunia. Karena Yesus berpuasa, kami puasa, Yesus sujud, kami sujud, Yesus sunat, kami sunat. Yesus tidak makan babi, kami tidak makan babi. Yesus tidak minum arak, tidak minum alkohol, kami tidak minum alkohol. Betul. Yesus cerita di sini Yesus dikafanin. Kita juga mati kita dikafanin. Yesus menengadahkan tangan. Iya. Dalam berdoa kami menengadahkan tangan dalam Yesus berdoa. sholat subuh. Yesus sholat. Iya. Sholat subuh. Betul. Sholatnya sebelum matahari terbit. Betul. Jadi artinya yang mengikuti Yesus ini sebenarnya Muslim apa Kristen? Ya. Jadi posisi kita yang sudah berada di dalam agama Islam ini sebenarnya sudah pada posisi yang sangat benar menurut Yesus atau Nabi Isa alaihissalam yang kita kenal. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, kita yang melakukan semuanya. Atau kita yang mengikuti apa yang beliau lakukan. Sementara kalau kita lihat di agama yang katanya agama pengikut Yesus Kristus atau Nabi pengikutnya Isa alaihissalam, mereka tidak melakukan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman kepada para nabi termasuk Nabi Isa alaihissalam, maka sejatinya tetap berada di dalam agama Islam. Tidak perlu menjadi murtad seperti Saifuddin Ibrahim, MKC, Effendi Usman, Dedi Saputra, dan lain-lain itu. Karena pada akhirnya mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Dan yang mengganjal di saya kok, ini saat saudara-saudara kita dari Kristiani dan Katolik, saya beritahukan bahwa dengan logika sehat sajalah, untuk menjadi nabi dan rasul ini tentunya adalah orang yang kudus. Betul ya kok ya? Itu ungkapan mereka lah, orang yang diurapi, orang yang kudus, yang tidak melakukan kejahatan. Nabi Musa aja kenapa bisa nggak sengaja membunuh karena membela bangsanya yang ditindas. Nggak sengaja tuh nonjok, meninggal gitu ya. Dan itu beliau tobat, lari dari Mesir sampai ketemu dengan Nabi Syuaib. Dan itu pun harus bertobat ya kok ya. Nabi Adam harus bertobat, padahal cuma kesalahannya makan buah kuldi. Dan tidak ada kriminal selain itu. Tidak ada maksiat. Tidak ada maksiat, tidak ada kejahatan yang menzolimi secara sengaja. Nggak sampai menghamili anak perempuannya sendiri. Nggak, betul. Nggak sampai berzina sama binor gitu. Iya. Tidak menyiksa orang kan gitu. Ya maksudnya apakah layak seorang nabi, utusan Tuhan, melakukan hal seperti itu?
Begitu juga dalam hal kenabian dan kerasulan. Tidak ada satupun nabi atau rasul yang diimani oleh umat Islam itu adalah mantan seorang penjahat besar. Seorang pembunuh dan penyiksa yang betul-betul sadis. Enggak ada itu. Semua nabi dan rasul kaum muslimin adalah orang-orang suci. Orang-orang yang terpelihara perbuatan dan perkataannya. Sehingga mereka layak diimani dan diikuti. Sementara rasul di dalam agama saudara-saudara kita umat Kristen, na'udzubillah, rasul mereka itu adalah seorang mantan penjahat besar. Mari kita lihat sambungan video Kohdon di berikut ini. Sedangkan tertulis di sini, kan kita udah baca bersama dan guru kita udah menjelaskan kok bahwa Saulus dari Tarsus adalah pekerjaannya sebelum berganti nama menjadi Paulus adalah penyiksa jemaat. Nama saya Saulus. Iya, memenjarakan pengikut Yesus Kristus, dipenjara sampai mati dan sebagian ada yang dibunuh. Betul ya kok ya? Tolong ralat kalau saya salah. Saya selalu memberitahukan itu kepada saudara-saudara kita. Pantaskah secara logika, secara penalaran sehat kita bahwa dia mengakui pekerjaannya menyiksa, itu akhirnya menjadi seorang utusan Tuhan. Kelar ya sahabat. Nama besar Paulus yang menjadi orang rasul di dalam kekristenan adalah seorang mantan penjahat besar, seorang pembunuh dan penyiksa, dan yang disiksa pula adalah pengikut-pengikutnya Yesus atau Nabi Isa alaihi salam. Masya Allah, secara moral pantaskah orang seperti ini menjadi seorang rasul? Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.